Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Hayudian Mekita Taqwa dari kelompok praktikum B1 dengan NIM G0024-182. Di sini saya akan menjelaskan terkait traktus respiratorius untuk tugas pengganti di praktikum pertama. Yang pertama, traktus respiratorius superior. Nah, traktus respiratorius superior ini terdiri dari organ-organ pernafasan terletak di luar kafum torak kayak nasus, faring, dan laring. Pertama, nasus externus itu ada os nasal, os maxilla, os frontal, dan cartilago yaitu seperti processus lateralis, cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor, dan cartilago septinasi. Nah, ini untuk kafum nasi ini terdiri dari apertura dan regiones. Apertura dibagi menjadi dua, apertura nasalis anterior dan apertura nasalis posterior. Apertura nasalis anterior itu ada nares ini. Apertura nasalis posterior ada coani. Nah, regio-regionya ada 3, yaitu vestibulum nasi, regio respiratoria, dan regio olfaktoria. Next ada septum nasi. Septum nasi ini merupakan dinding di medial yang memisahkan kafum nasi dextra et sinistra. Ada cartilago septinesi, vomer, lamina, perpendicularis, ethmoidal, spina nasilis os frontal, os nasal, crista nasilis os maxilla, dan os palatinum. Nah, untuk dinding lateral kafum nasi ini punya 3 lengkukan yang bertingkat konka, yaitu konka nasalis superior, media, dan inferior. Sedangkan konkanya itu bakal membagi kafum nasi menjadi 4 saluran udara, yaitu recessus sphenoidalis, meatus nasi superior, media, dan inferior. Ini akan menjadi muara-muara saluran dari sinus paranasal dan ductus nasolacrimalis. Next ada sinus paranasal tadi. Sinus paranasal ini terdiri dari sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Next ada faring. Faring ini merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring esofagus. Faring ini dibagi menjadi 3 regio atau 3 parts berdasarkan hubungannya dengan struktur di anterior, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring ini skeletopia setinggi VC1-2, orofaring skeletopinya VC2-3, sedangkan laringofaring skeletopinya 3-5. Ini dia. Nah, nasofaring ini fungsinya untuk respirasi, orofaring untuk proses pencernaan, dan laringofaring itu terdiri dari fossa piriformis dan adytus laringis. Nasofaring terdiri dari coanae, opta, tonsilla pharyngea, torus tubarius, torus levatorius, recessus pharyngeus. Orofaring terdiri dari ethmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsilla, dan tonsilla palatina. Selanjutnya setelah faring itu ada laring. Laring ini merupakan saluran pernafasan, sphincter, dan organ fungsi yang membentang dari lingua hingga trakea. Jadi dari lingua, dari yang paling atas sampai ke trakea. Laring ini merupakan saluran fleksibel saat proses nelan. Jadi pas istirahat, laring terletak di skeletopis VC3-6. Nah, next ada skeleton dari si laring. Ini ada beberapa cartilago, yaitu ada cartilago thyroidea, cartilago cricoidea, cartilago epiglottis, cartilago arytenoidea, cartilago corniculata, cartilago cuneiforme, sama triticea. Terus ini kavitas laringis. Bangunan penting di sini tuh ada plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, dan ventriculus laringis. Ruang-ruang utama di laring itu ada ruang supraglottis, transglottis, dan subglottis. Oke, thank you. Next ada traktus respiratorius inferior. Untuk yang inferior ini ada pertama, inferior ini terdiri dari trakea, terus bronkus, pleura, dan pulmo. Pertama trakea. Trakea ini setinggi skeletopis VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Pembagiannya ada trakea pars cervicalis, trakea pars thoracalis,
dan penyusunnya ada cartilago trachealis, ligamentum annuli trachealis, dan musculus trachealis. Terus ada jaringan pengikat elastis. Bangunan pentingnya ada di trakea itu ada carina dan bronchus principal sinister. Bronchus principal ini yang sinister, ini yang dexter. Ini carina itu yang di tengah-tengah. Before cardia trakea, ini percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra setinggi VTH 4 atau 5. Carina itu apa? Carina ini adalah penonjolan pada before cardia trakea. Fungsinya sebagai reseptor batuk dan reseptor iritan. Next ada bronchus. Bronchus ini dibagi menjadi dua, yaitu zona konduksi yang fungsinya buat nyari, ngelembapin, menghantarkan udara ke pulmo. Zona konduksi ini, yang termasuk zona konduksi ini ada hidung, faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Next ada zona respiratorius. Ini meliputi bronchiolus respiratorius, terus ductus alveolaris, sacus alveolaris, dan alveoli itu sendiri. Next ada pulmo. Pulmo ini pulmo ini kan ada dua ya, dexter sama sinister. Yang dexter ini terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior di SIC 2, lobus medius di SIC 4, dan lobus inferius di SIC 6. Ada 10 segmen bronchi juga di bronchus tertius ini yang ini. Next ada yang sinister. Sinister ini terdiri dari 2 lobus, yaitu di SIC 2 dan SIC 6. Ada 8-9 segmen bronchi tertius. Next ada pleura. Pleura ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada pleura parietalis, pleura visceralis, dan cavum pleura. Nah, pleura parietalis ini berdasarkan topografinya dibagi lagi menjadi ada pleura parietalis pars costalis, pars mediastinalis, pars diaphragmatica, dan pleura cervicalis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.